Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap mematuhi protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama adanya wabah corona ini. Semoga ya saya berdoa kepada kalian saudara mahasiswa semuanya biar kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin saya tidak menyampaikan banyak materi ya, hanya menyampaikan sebuah video yang tentunya video itu cukup edukatif dan semoga sangat bermanfaat buat kalian ya, dan semoga belum ada yang pernah nonton film itu. Kalau sudah ada yang pernah nonton ya malah alhamdulillah bisa lebih paham lagi ya. Jadi dalam film itu menceritakan tentang dunia pendidikan ya yang sebenarnya, dan yang dialami dalam film itu juga dialami juga di Indonesia ya. Maka ada sinkronitas materi untuk kali ini dengan film yang sudah kalian tonton ya. Semoga tugasnya sudah diselesaikan ya. Nah, kita directkan antara film dengan materi kita ya. Memang saya sengaja directkan, yaitu ada problematika pendidikan ya. Pendidikan di sini yang dimaksud ialah pendidikan tentunya yang ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya itu tidak hanya di Indonesia, ada di beberapa negara juga yang mengalami problematika tersebut. Jadi digambarkan dalam film itu ya, banyak sekali penggambaran problematika pendidikan, walaupun di situ adalah tingkatnya perguruan tinggi ya, tapi tidak jauh beda sebenarnya di sekolah menengah ataupun sekolah dasar ya, tidak jauh beda juga. Baik ya, tidak berlama-lama kita lanjutkan saja. Nah, dalam problematika pendidikan itu ya tentu yang menjadi polemik utama dalam dunia pendidikan ialah kita disuruh menentukan antara ijazah dan ilmu ya. Kita harus milih apa? Kita milih ilmu kah atau kita milih ijazahnya kah ya. Nah, karena gini, ketika kita memilih ijazah belum tentu loh kita memperoleh ilmu ini ya enggak. Atau kalau kita menginginkan ilmu belum tentu juga kita, apalagi kalau kita milih ilmu belum tentu kita memiliki ijazah. Seperti yang kalian tonton kemarin di dalam tayangan film itu, ternyata si pemeran utamanya itu kan dia tidak mempedulikan yang namanya ijazah ini ya kan. Dia nggak mempedulikan ijazah itu ada dia punya ijazah atau enggak, dia nggak peduli. Bahkan dia kuliah itu untuk orang lain. Bayangkan, coba kamu bayangkan itu diri kamu kuliah selama 4 tahun ya, lalu kamu keluar nggak punya ijazah itu adalah punya orang lain. Bisa nggak sih kita hidup di Indonesia ini tanpa ijazah? Kayaknya belum bisa ya. Kayaknya belum bisa ya. Katakanlah kita cuma punya ilmu gitu, bisa nggak hidup di Indonesia? Kita lamar kerjaan gitu terus saya punya ilmu, bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya. Nah, ini menjadi problematika kita saat ini, menjadi problematika kita untuk menyelesaikannya ya. Bagaimana kita menyelesaikan? Nah, ada beberapa problematika yang akan saya paparkan ya di sini terkait konsep pembelajaran ya. Bagaimana pembelajaran kita itu sih? Nah, di sini ada anak, memang sengaja ya di sini saya cerminkan anak sedang belajar dengan seperti berteriak kan itu ya, berteriak ya. Dia menjerit ya karena pusing mungkin ya. Pusing mengikuti pembelajaran. Kenapa gak pusing? Karena gini, yang pertama ya, pembelajaran kita tuh selalu menekankan hafalan ya, selalu menekankan hafalan.
selalu menekankan hafalan. Padahal ya ini padahal hal paling penting itu adalah bukan hafalan. Hafalan itu paling kamu hanya hafal berapa hari sih paling, apalagi itu dadakan ya. Paling ya 1 minggu, paling mentok 1 bulan itu sudah lama banget itu. Karena setelah itu kan kamu akan dimasuki oleh materi yang lain. Dimasuki materi lain. Jadi sudah hafal ya, lalu kamu dimasukin lagi materi yang lain. Ya sudah hilang itu. Ya, materi itu akan hilang. Ya. Beda kalau kita memiliki pemahaman. Ya. Nah, pemahaman ini kalau kita memiliki sebuah pemahaman, maka ini akan menjadi sebuah ilmu yang utuh sampai kapanpun. Kalau kita misalkan gini, kalau kita memahami sebuah ilmu, ya katakanlah ilmu tentang bagaimana cara kita mendidik anak yang baik. Nah, itu ada teori-teorinya. Nah, kalau teori itu hanya dihafal, ya sudah selesai pada hafalan. Tapi kalau sudah taraf pemahaman, maka kamu sudah paham. Oh, kalau ada anak ini dibeginikan, ya. Kalau ada anak si A, ya kan? Bagaimana cara penanganannya? Oh, ternyata menurut teorinya dibeginikan, ya, menggunakan teori pertama mungkin atau teori kedua. Nah, itu pemahaman, ya. Lalu yang kedua, nilai, ya. Sekarang di Indonesia ini lebih mementingkan nilai, ya, daripada pengetahuan itu sendiri. Ya. Coba kamu tanya siapa saja. Misalkan orang tua datang, anak datang ke rumah, ya, lalu ditanya, ya, pada saat ujian itu tanya, setelah saya ujian ditanya, dapat nilai berapa? Ya, pasti dapat nilai berapa. Harusnya itu yang ditanya tuh bukan dapat nilai berapa, tapi belajar apa kamu hari ini. Ini yang penting, ya. Belajar apa kamu hari ini, ya. Ini yang penting. Bukan nilai berapa, tapi belajar apa kamu hari ini. Nilai itu hanya angka saja, ya, nggak penting. Dalam sebuah landasan filsafat, nilai itu bukan segalanya kalau dalam pendidikan itu. Yang penting itu pengetahuannya. Ya. Orang bisa dikatakan berpengetahuan kalau dia memiliki ilmu. Tapi orang tidak bisa dianggap sebagai berpengetahuan kalau dia hanya memiliki sebuah nilai. Ya. Oke, selanjutnya, ya, ada informasi dan ada inovasi. Nah, sayangnya murid-murid kita itu hanya selalu dicekoki yang namanya informasi tanpa membuat mereka memiliki sebuah inovasi. Padahal ini yang penting. Ya, informasi ini oke lah sebagai landasan saja, ya, sebagai landasan saja nggak apa-apa. Tapi yang penting di sini inovasinya, karena pembelajaran itu tidak akan berarti kalau tidak ada inovasi yang diterbitkan atau dimunculkan oleh siswa tersebut. Ya, lanjut. Nah, bagaimana ujiannya? Ya. Tentu karena dampak 3 tadi, ya, yang pertama adalah hafalan. Dampak dari hafalan itu adalah SKS, sistem kebut semalam, ya. Karena dia awalnya adalah hafalan, maka kalau ujian lagi, dia akan menghafalkan lagi. Ya udah, menghafalkan lagi, dihafalkan lagi, ya. Tapi kalau orang sudah paham, nggak perlu menghafalkan lagi. Ketika dia mau ujian apa gitu, ya, dia lihat materinya. Oh, materinya ini. Ya sudah, dia paham sudah. Oh, materinya. Oh, ini yang kemarin tuh, ya, yang ini ya sudah. Nah, itu berarti dia sudah paham. Tapi kalau dia ini sendiri tuh, dia buka dulu, ya. Oh, saya ngapalkan dulu, ya, menghafalkan lagi, ya. Ya sama saja, ya. Jadi dia proses pembelajaran itu nggak ada, nol, ya. Lalu menghalalkan segala cara. Karena nilai itu segala-galanya, maka dia menghalalkan segala cara. Ya, di sini saya gambarkan, ya, ada pada saat ujian, ya, pada saat ujian di sini.
Ya, di sini ujian. Ya ini anak yang A dia bingung, yang anak B ini dia lancar mengerjakan. Ya, ini si A ini sebenarnya pengen mencontek si B, tapi di sini ada pengawas yang garang sekali ini ya. Nah, maka dia nggak berani mencontek. Nah, menghalalkan segala cara. Coba kita bayangkan kalau pengawasnya ini nggak ada. Ya, apa yang terjadi? Ya, ini si A ini akan mencontek si B. Ya, menghalalkan segala cara. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh padahal. Ya. Padahal itu tidak boleh. Nah, ini yang penting dalam pendidikan itu, ya. Maka etika itu juga harus diajarkan di dalam pembelajaran, dalam ujian juga diajarkan, ya. Selanjutnya, nah, pertanyaannya, kalau tadi lebih mementingkan informasi dan mengulang informasi itu ke dalam sebuah jawaban buku atau jawaban di atas kertas, maka ada apa setelah ujian? Ya sudah, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau misalkan dia lebih mementingkan inovasi, maka apa setelah bukan ujian tapi tidak mengerjakan, tetapi praktek. Dia langsung kepada setelah ujian itu dia mampu bagaimana, mampu membuat apa, ya kan? Setelah ujian ini dia mampu membuat apa, menciptakan apa dan lain sebagainya. Kalau misalkan bahasa Indonesia materi puisi, dia harus bisa menciptakan sebuah puisi. Ya, dia menciptakan sebuah puisi. Nah, itu. Oke. Nah, sayang ini belum ada. Kita belum ke arah situ. Ya, masih proses kalau menurut saya ya, sedikit demi sedikit lah. Nah, tadi sudah saya paparkan ada dua, baik dari pembelajaran maupun dari segi ujiannya, problematikanya. Nah, sekarang sudah tahu kan problemnya. Nah, ini maaf ya, ini N ya, ini N sama B kan berdekatan, jadi saya salah mengetiknya. Oke, mohon maaf ya. Ya, sudah tahu ya sekarang problemnya apa. Nah, itu tadi. Lantas bagaimana penanganannya sebenarnya agar kita sebagai bangsa Indonesia itu bisa on the track, bisa kembali kepada pendidikan yang benar itu bagaimana? Yang pertama yaitu kita ikuti. Kita sudah membuat dasarnya, sudah ditanamkan dalam UUD, pembukaan UUD 1945. Ya, di dalamnya ada salah satu bagian menyebutkan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ingat ya, mencerdaskan kehidupan. Ya, bukan memberikan nilai tinggi-tinggian, ya, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan ini tidak mencerdaskan anak sekolah ya, tapi yang dinamakan mencerdaskan kehidupan itu bagaimana dia bisa survive dalam kehidupan. Setelah dia lulus dari sekolahan itu dia bisa survive bagaimana? Ya, tidak hanya mengandalkan katakanlah lowongan pekerjaan. Tidak hanya mengandalkan semacam itu. Di dalam film kemarin saya sampaikan bukan ujungnya. Apa faedahnya kalau kamu kuliah selama katakanlah 4 tahun, kemudian kamu ambil S2 tapi ujung-ujungnya hanya bekerja di sebuah bank. Itu kan disampaikan tadi dia. Padahal dia jurusan teknik tapi kuliah di bekerjanya di bank. Sama seperti teman saya ada, dia jurusan pertanian. Dia tidak mengembangkan pertaniannya setelah lulus, tapi malah kerja di bank. Itu kan nggak sesuai falsafah filosofi dari pengetahuan dia gitu loh. Ya. Selanjutnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Ki Hajar Dewantara sudah pernah menyampaikan bagaimana cara mengajar, yaitu dengan menggunakan metode asah, asuh dan asah. Nah, asih, asuh dan asah. Asih bagaimana kita harus mengerti, memahami anak itu seperti apa, maunya bagaimana, kecerdasannya bagaimana, kita harus tahu. Ya. Tingkat kecerdasannya itu lebih kepada apa? Kinetika atau visualkah atau audiokah? Nah, itu beda-beda. Nah, maka kalau kita sudah menentukan dia
ternyata lebih kepada A, misalkan kinetik gitu. Nah, berarti pola asuhnya kita tahu bagaimana cara kita mengajarnya, cara mendidiknya. Ya. Jadi tidak dipukul sama rata gitu. Jadi penggolongan kelas ya di sini, kalau kalian pernah sekolah itu ya, kelas itu sebenarnya bukan digolongkan dengan kecerdasannya, tapi bukan digolongkan dengan tingkat kecerdasannya, tetapi bentuk daripada kecerdasannya, apakah dia kinetik atau dia audiotik atau visualitik ya. Jadi beda-beda. Nah, itu harusnya dikelaskannya itu seperti itu, bukan di tingkat kecerdasannya ya, bukan itu, tapi bentuk kecerdasannya ya. Lalu asahnya baru setelah proses pembelajaran kita asah. Setelah kita tahu, oh ternyata anak ini mampu di bidang A, katakanlah dia mampu di matematik ya, dia katakanlah unggul di bidang matematik ya sudah, kita asah kemampuan dia di bidang matematik. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya ya hanya sekedar dia tahu gitu saja, selesai. Nah, ini kita harus seperti ini ya. Ini Dik Ajar Dewantara nih yang membuat, orang Indonesia loh, ini bukan orang Belanda ya. Selanjutnya yaitu kode etik guru ya. Dalam kode etik guru itu adalah salah satu poin yang menurut saya sudah banyak terabaikan, yaitu kejujuran. Ini sudah menjadi trust ya, kepercayaan masyarakat terhadap guru itu sudah sangat jelek sekali. Masyarakat itu sudah tahu bahwa nilai yang dibuat oleh guru itu nilai abal-abal, yaitu nilai goib. Kalau kita dalam bahasa guru itu menyebutnya yaitu dengan kata ngaji, yaitu ngarang biji ya. Nah, itu permasalahannya di situ. Maka kalau kita ngarang biji berarti itu tidak jujur, dan itu tidak benar ya. Ini harus dikembalikan kode etik guru ini ya. Salah satunya itu kejujuran, ini harus dikembalikan. Kalau dia katakanlah dia cuma nilai 40, ya sudah, sampaikan nilai 40. Harusnya memang seperti itu, tetapi terkadang saya juga geram juga mendengar atau melihat peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu. Kalau ada anak yang nggak mencapai nilai tersebut itu dianggap gurunya yang bodoh. Ya belum tentu gurunya yang bodoh. Bisa saja kan anaknya yang tidak mau belajar. Ya permasalahannya kan di situ. Kalau kita membuat alasan seperti itu, ya itu berarti gurunya yang membosankan cara mengajarnya. Kalau anak itu sudah gini ya, kalau anak itu sudah tidak mau belajar, mau diajar seperti apapun, ya sudah, dia tidak akan mau belajar, tidak akan mau, dah. Ya. Guru itu mau memberikan metode semacam apapun, ya. Kalau anaknya itu katakanlah sudah tidak memiliki keinginan belajar, ya sudah, akan sulit untuk melakukan pembelajaran tersebut. Nah, maka harusnya ini dikembalikan saja lah ke ini ya. Dulu ini sudah bagus, dulu Indonesia tuh menerapkan ini bagus banget ya. Jadi benar-benar jujur ya, nilai 30 tulis 30, nilai 40 tulis 40, nilai 20 tulis 20 di rapot itu ya. Nilai berapa tulis, nggak naik ya sudah nggak naik ya, itu jujur ya. Itu secara filosofi kan bagus memang sebenarnya, tapi kita terkadang pemerintah kita yang menurut saya memang kurang bijaksana saja ya. Oke, nah itu di dalam problematika pembelajaran ya. Baik, jadi seperti itu, tidak usah panjang kali lebar ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti tugas sudah saya sertakan di menu tugas, silakan nanti dicek sendiri. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.